Pernahkah kau mendengar suara mesin hantu dari pabrik yang sudah jadi abu? PT Radial Jaya, dulunya pabrik ban terbesar di tepi Kecamatan Banyurip, kini berdiri bagai rangka besi keropos yang menolak rubuh, setengah terkubur ilalang dan bayang-bayang sejarah. Dinding bata tertembus jelaga, atap seng berlubang sehingga cahaya bulan menetes seperti susu perak ke lantai beton yang masih berbau karet gosong. Sedangkan cerobong pendingin, miring bak penunjuk waktu karam, mengepul samar setiap malam meski logika berkata, mustahil adanya sumber panas. Semua menjadi saksi kebakaran 4 Juni 1998. Malam ketika sirene tidak berhenti meraung, foam pemadam dipompa tanpa jeda, dan 28 pekerja terjebak di jalur produksi Blok C saat listrik padam lalu percikan vulkanizer meledak. Barisan ambulans datang terlambat, sebagian korban hangus sampai tak bisa diidentifikasi, sisanya hilang di balik reruntuhan, meninggalkan cerita setengah bisik bahwa nametek besi mereka terkubur di antara ban setengah jadi, setengah jiwa. Kini 27 tahun berlalu, kompleks itu disekat seng tinggi, diupahi satpam berjaga bergiliran agar pencari rongsok tak merangsek. Namun warga masih berani bersumpah melihat pancaran lampu oranye tua hidup sendiri pada pukul 17 tepat jam produksi shifted 3 masa lampau. Bahkan para petani singkong bersaksi pernah mencium bau rambut terbakar terbawa embusan angin timur dan mendengar denting rantai konveyor ketika angin sedang mati, seolah mesin raksasa di perut pabrik masih menuntut presensi karyawan. Tersiar pula gosip bahwa perusahaan induk sekadar menyelamatkan aset tanah, menyetujui program magang keamanan bagi pemuda setempat, menawarkan gaji lumayan, namun semua penerima berhenti setelah malam pertama, meninggalkan pos jaga dengan tatapan kosong. Suatu hari, kotak masuk email kanal horor misteri malam 19 menerima pesan tanpa subjek. Kalau mau bukti, maganglah di sana, catat apa yang terjadi tepat pukul 1.17 dan jangan lupa dengarkan bagaimana jiwa yang terbakar masih dihitung absen. Begitulah aku, Joko, lulusan SMK Pengamanan yang butuh uang cepat demi membayar kos dan cicilan motor, menerima kontrak seminggu lalu. Tak menyangka malam ini, di antara desah angin, lampu natrium menguning, serta radio tuas analog yang gemeretak lagu keroncong senyap, aku akan menapaki koridor abu itu sendirian, membawa senter kecil, secarik SOP usang, dan satu pertanyaan yang menggumpal di dada. Apakah benar pekik mesin dan pekik manusia bisa menyatu menjadi suara hantu yang menagih giliran kerja? Menelompon 4 tubuh. Aku akhirnya beranjak dari pos, meninggalkan kerdipan lampu natrium yang tampak sekarat dan menembus gerimis tipis yang membuat permukaan helm plastikku memantulkan kilau mengerikan. Senter LED warisan Sukri menoreh kabut amonia yang pekat seperti balsem basi, memecah gelap pekat sepanjang pagar barat di mana ilalang setinggi bahu melambai pelan seolah mereka adalah barisan penonton bisu yang menunggu tragedi di arena kosong. Setiap langkah mengaduk lumpur liat bercampur serpihan karbon ban, memunculkan bau gosong yang menusuk hingga langit-langit mulut, dan di sela irama sepatu botku yang mencipratkan genangan, terbit bisikan jangkrik yang tiba-tiba memelan tiap kali senterku menyorot, seakan kabur dari pengakuan bahwa mereka pun takut pada sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam. Di kejauhan, loading dock menjulang seperti rahang besi terbuka dan lampu oranye penanda muatan yang menurut SOP sudah diputus garis dayanya sejak 1998 berdarah cahaya redup, berkedip 3 kali, padam, lalu bernyala lagi dengan warna semakin pekat, seakan mengirim kode Morse kematian. Derak relay dari panel bekas membuat bulu kudukku meremang, sementara dedaunan kering yang tersangkut di pagar kawat menggigil, menimbulkan bunyi gemerisik rapuh seperti amplop tua yang disobek paksa. Dadaku berat, detak jantung berlari, tapi rasa ingin tahu membakar lebih tajam ketimbang kopi hitam di termos. Aku mencatat koordinat di buku patroli dengan tangan gemetar, tinta ballpoint meluber membentuk pola bercak yang menyerupai roda gigi, lalu bergerak menjauhi pos mengikuti serpihan bau karet matang yang terhirup makin kuat dari kedalaman Blok C. Setiap 10 meter, aku memutar badan untuk memastikan gerbang timur masih terlihat, namun kabut menutup cepat bagaikan pintu teater yang hendak menaikkan tirai lakon rahasia. Getaran halus merambat melalui lantai beton, merayap naik ke tulang keringku seperti kejutan listrik statis yang tak kunjung hilang. Dalam debar itu, reflektor lampu oranye kembali menyala, kali ini menyorot kanal drainase. Airnya tampak hitam legam, berkilau memantulkan sinar seolah cairan pekat yang lebih kental daripada oli.
Aku mendongak, melihat jam menara pabrik yang jarumnya macet di angka 12, namun bayang-bayang bulan di pelat kaca seolah bergerak, lalu lamat-lamat terdengar humbas rendah, mirip generator yang mengaum dari bawah tanah, mengguncang ritme napasku. Saat aku hendak mundur, langit terbelah petir tanpa suara, dan sekelebat cahaya putih menetes di tepian visor helm seperti film terbakar. Disitulah aku sadar, tempat yang seharusnya mati memancarkan denyut kehidupan menyeramkan, dan garis kuning pudar di lantai persis di depanku layaknya perbatasan dunia, memanggil langkah berikutnya dengan daya magnet yang sulit kutolak, bahkan ketika angin malam menggigilkan tulang dan bisik jauh memanggil namaku. Juko berbaur dengan decit rantai karat yang mulai merapat pelan dari arah konveyor. Sol 1.05. Humbas perlahan merayap dari perut tanah, menyerupai generator tua yang baru ingat cara bernapas. Getaran halusnya berlari di bawah sepatu botku, lalu memanjat papan nama Blok C, area terlarang, membuat logam berdenting lirih seakan menanyakan niatku. Aku menyeberangi garis kuning pudar bekas kebakaran, catnya terkelupas seperti jaringan luka, udara langsung menebal, memadukan bau amonia basi, karet matang, dan kabel hangus, menyesakkan dada sampai ke langit-langit bolong yang meneteskan cahaya bulan pucat. Berkas cahaya itu menimang debu-debu halus yang berputar seperti abu kremasi yang tak pernah diizinkan turun. Konveyor tua menyeringai, rantai merah karatnya mengular panjang bagai tulang naga, tiap mata rantai berkedip oksida hijau, relnya licin oleh sisa oli, namun di antara kilap aneh itu terselip noda kecoklatan membentuk telapak tangan anak kecil, hilang seketika ketika sorot senter bergeser. Lantai terasa dilumuri gula gosong melekat di sol sehingga tiap langkah berbunyi kletak-kletuk janggal, sementara pantulan lampu memecah jadi pelangi suram warna-warna asing yang tak dikenal palet cat manapun, dan dari sela-sela kilau itu sesekali memancar bayang wajah hangus terperangkap di kaca lampu pecah. Di dinding kanan menempel papan jadwal merah menyala, huruf-hurufnya menebal seolah baru keluar dari printer panas. Shift the thread, Selasa 17. Tepat di bawahnya jam digital hijau gelap menampilkan 88 merosot lambat ke 116, lalu meloncat gila ke 9, menertawakan garis lurus waktu. Pada detik yang sama azan digital musola, padahal listrik mati, berkumandang lewat lapisan statik menjalar di rel besi, padahal musola itu 2 bangunan jauhnya. Ponselku meredup, sinyal runtuh, indikator berubah salib merah, layar berkedip tiap aku mengedip seolah enggan menyimpan bukti. Denyut sakit kepala berdetak seperti palu, namun rasa ingin tahu justru menebal, menuntunku selangkah lebih dalam menuju perut mesin yang konon sudah lama mati, tetapi kini jelas-jelas sedang menarik napas pertama. Sakosu 17. Jarum detik berhimpit, ruangan meledak terang, lampu TL memercik api sejenak, lalu merembes cahaya seperti luka yang dibuka paksa. Konveyor mendengus bangkit, rantai tua berderak mengaduk gaung baja kosong menjadi orkestra logam purba, dan di tengah gegap itu ban-ban setengah jadi meluncur satu-satu sambil meneteskan buih merah pekat, darah segar bukan oli yang terpecah di lantai licin, membentuk pola spiral seakan coretan sigil pemanggil arwah. Meja inspeksi yang tadinya hanya bayangan tiba-tiba ditempati 5 sosok berseragam biru berlubang, kulit mereka terkelupas bagai cat terbakar, mata putih berkedip tanpa iris, bibir sobek mendesis udara super panas, namun percakapan mereka tak bersuara, hanya getaran di dalam tulangku seperti dengung listrik statis. Salah satu, tubuhnya paling gosong, mengangkat cangkir email bermotif bunga, menyeruput kopi yang asapnya membalik ke bawah lalu berubah abu, jatuh perlahan seakan gravitasi pun trauma. Pada dinding retak kulihat poster keselamatan bertuliskan "Kita rumah kedua bagimu", mulai melunak, huruf-hurufnya meleleh turun menjadi pasir hitam, lantas tersedot naik kembali membentuk jam pasir raksasa yang bergulir terbalik. Waktu di ruangan ini mengalir mundur, tiap lompatan detik terdengar seperti paku dipukul palu. Aroma parfum pasar malam bercampur sengatan hangus rambut membanjir hidungku, membuat lambung mual, sedangkan lampu senter di tanganku seakan ditelan kegelapan. Cahayanya padam meski baterai penuh, bagai kerucut terang dicabut hak hidup. Aku mundur, tapi lantai bergeser maju, membuat langkahku tetap di tempat. Sosok terdepan menepuk-nepuk konveyor 3 kali, gestur halus seolah mempersilakan aku bergabung, dan di saat itulah jam digital di tembok yang sudah mati bertahun-tahun menyala merah darah. Selasa teduh.
117 berkedip gila, berganti angka 6661 1171, lalu kosong. Seluruh suhu ruangan melonjak tak wajar. Embun di helm plastik yang tergantung kini mendidih, menetes seperti lilin, menuliskan nama-nama yang kupahami samar: Widya, Sukri, Bima, para korban yang katanya belum ditemukan. Aku ingin berteriak, tapi pita suaraku kaku, lidah terasa sebetul karat. Tiba-tiba salah satu teknisi hantu menyorongkan clipboard berlapis jelaga. Di kertasnya tercetak daftar absensi dengan kolom pengganti masih kosong, dan pena logamnya bergerak sendiri menulis Joko, namaku, dalam tinta mengilap bagai minyak di air. Udara mendadak disergap bau karet dibakar, asap tipis berputar dan mengeras menjadi siluet jemari yang meraih daguku, memaksa wajahku menoleh ke jalur pres vulkanisir di ujung hall. Di sana palu hidraulik naik turun pelan, setiap hentakan memancurkan percikan bara kehijauan, dan aku menyadari ritmenya selaras dengan detak jantungku. Ketika aku mencoba berpaling, seluruh plafon bising oleh ribuan kaki kaca, pecahan neon yang memanjat terbalik, menyiulkan nada minor, sedangkan lantai mulai menyerap sepatuku, kulit sol mendidih. Kesadaran menipis, namun di balik kabut panas, kulihat balita berambut keriting duduk di atas ban raksasa, memeluk boneka jerapah terbakar, matanya basah. Ia menatapku memohon seolah menunggu ayah yang tak pernah pulang. Kilatan penyesalan menghantam dadaku, memecahkan jeda panjang, dan di detik itulah lampu strobo mati serempak, menyisakan kilau merah konveyor yang masih berjalan sendirian, menuntut produksi yang takkan pernah selesai. Pintu baja di belakang mengatup dengan dentang dalam yang memerangkapku seperti penutup peti mati, dan seketika suhu meroket seakan aku dilempar ke tungku vulkanik. Uap lengket bercampur bau karet terbakar, daging gosong, dan deterjen industrial menusuk sinus sampai air mata memaksa keluar. Sementara di balik helm keselamatan yang tergantung miring di balok baja, kulihat bayang api tahun 1908 bergulung di celah-celah tembok. Pantulan merahnya menari-nari di lantai licin seolah kobaran itu masih menuntut oksigen. Dalam keremangan itu, suara kompresor tua yang mestinya mati kini mendengus panjang, diikuti cicit rantai kanopi yang berderak seperti geraham raksasa mengunyah besi. Ritme mekanisnya menggantikan detak jantungku. Tepat di atas kepala, sprinkler rusak meneteskan cairan gelap hangat membakar kulitku, dan tiap tetes serasa angka mundur bom waktu. 60, 50, 58 menuju entah apa. Dari balik kabut panas muncul siluet teknisi setengah meleleh membawa clipboard dan tongkat cat berlampu. Lengannya berkedut memanggil, "Masih kurang satu ban, target molor." Suaranya serak bagai pita suara diseret kertas amplas. Di rak samping konveyor helm kuning cair bergelung di ujung tali. Label Sukri menonjol seperti dosa yang belum ditebus, membuat perutku terpelintir. Di saat bersamaan sirene kebakaran vintage yang tergantung di pilar mulai menjerit pelan. Nadanya dinamis naik turun, bukan memanggil bantuan melainkan melantunkan requiem bagi jiwa-jiwa yang tertinggal. Di bawah strobo merah kusam lantai produksi tiba-tiba terbelah ilusi. Aku melihat tangan-tangan hangus menembus beton. Jari-jari arang itu berusaha meraih ban-ban yang terus meluncur seperti buruh lembur abadi yang tak boleh pulang. Peluhku bercampur jelaga menetes, menulisi sepatu dengan lumpur hitam kental, dan setiap langkah terasa lebih berat, seolah magnet tak kasat mata menarikku ke arah pres hidrolik yang berdenyut, membuka dan menutup dengan desis napas naga. Di sela desis itu, isak seorang balita tercampur suara bel-shift. 3 terdengar memecah dada, seakan menagih janji ibu yang tak pulang. Poster keselamatan, "Kita rumah kedua bagimu." Di dinding kini melorot, hurufnya meleleh membentuk siluet jam pasir. Pasirnya justru berisi abu-abu tulang. Aku meraba panel listrik terdekat, logamnya panas membakar telapak. Kupaksa tuas utama dipaksa turun, namun arus sebaliknya menyetrumku mundur dan justru memicu letupan percikan biru yang menari-nari di udara seperti kunang-kunang neraka. Pada saat itu, lampu gantung TL bergoyang liar, memecah menjadi hujan kaca rapuh. Serpihan memantulkan wajahku sendiri yang pucat, dan di setiap refleksi terlihat sosok lain berdiri di belakangku, menyeringai tanpa bibir. Gemetar, aku menoleh, kosong, tetapi udara terasa lebih padat, seolah ratusan napas tertahan serempak. Di kejauhan lonceng forklift berbunyi 3 kali, kode yang menurut SOP berarti evakuasi. Namun tak ada forklift, tak ada operator, hanya gaung besi kosong. Tekanan panas terus naik, menyusup ke tulang punggung, dan suara mekanik di pengeras tak terlihat mulai melantun menghitung mundur. 17, 17, 17.
bercampur gemuruh konveyor dan tangisan anak yang tak kunjung diam, membuat ruang produksi bergetar seperti dada orang sekarat, hingga aku sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kembali menembus kabut asap ke lorong servis, meski tiap langkah terasa seperti berlari di udara pekat aspal cair yang hendak menelan tubuh dan nalar dalam satu tarikan napas terakhir. Aku menyeret langkah gemetar ke panel listrik barat, berusaha mengabaikan dengung konveyor yang kian liar sementara udara terisi bau karet gosong bercampur sengatan logam. Begitu tuas besar ku tarik ke posisi mati, percikan api melahap lengan kiriku hingga kulit bergelembung, namun bukan saja mesin tidak padam, justru keseluruhan pabrik meraung lebih nyaring, memaksa sirene kebakaran model 1980-an berputar malas menyorot asap ungu yang menetes seperti cat basah. Dari kegelapan di atas kepala, konveyor memuntahkan helm kuning yang meleleh perlahan, rambut gosong masih menempel di dalamnya, dan namanya, Sukri, terukir jelas di pelat logam, seakan helm itu baru saja dicabut dari kepalanya. Tangisku meledak, tapi air mata beruap hangus sebelum jatuh ke pipi. Timbangan digital di samping panel yang semula mati mendadak hidup ketika bahuku menabraknya. Angka 090 melonjak menjadi 116, persis berat tubuhku. Lalu kedip-kedip seolah menimbang sesuatu yang lebih berat dari daging. Barangkali dosa, barangkali nyawa yang sebentar lagi dipres. Lantai bergetar seperti dada raksasa yang tercekik, dan di rel gantung di atas, deretan rantai penahan cetakan ban mulai mengayun berirama ding-dong ding-dong mirip mainan mobil gantung bayi, hanya saja tiap dentang diikuti serpih bara yang beterbangan serta bisikan nama-nama korban kebakaran 98. Di ujung lorong, lampu strobo merah menyorot dinding penuh grafiti. Ada doa pulang cepat, sketsa anak kecil, sampai angka absen yang terbakar, dan tinta aerosolnya kini mengalir turun, membentuk wajah-wajah melepuh yang menjerit tanpa suara. Salah satu guratan menampilkan perempuan berambut dikepang, Widya, memeluk balita yang wajahnya melebur ketika strobo berkedip. Suhu di ruang produksi mendadak melonjak, membuat paru-paruku seakan diisi uap ban cair. Setiap tarikan napas terasa seperti meneguk resin panas. Aku mencoba memecahkan kaca tombol darurat dengan kaki meja besi, tetapi meja itu sendiri terpelintir berubah menjadi kilang paku yang menancap di lantai, memaksa langkahku terpaku pada lantai licin bercampur darah tua. Dalam getaran yang makin intens, aku mendengar gemeretak besi seolah mesin pres raksasa turun mencari korban pengganti. Detik berikutnya, seluruh lampu mendesis, cahaya meredup, konveyor berhenti pada jeritan tinggi seperti peluit lokomotif, dan tepat ketika panel jam digital meloncat singkat ke 01:24, semuanya ditelan gelap mutlak, meninggalkan dengung rendah yang seakan berasal dari dasar bumi. Prolog menuju kegelapan total di segmen berikutnya. Solo 1224, gelap total, udara kentalkan keringat bagai lumpur panas yang menahan napas di dada. Bisik padu, raung mesin, dan dengus angin gosong memanggil, Joko, diikuti nyala bara mata bergilir, memutar seperti roda gigi raksasa. Jari-jari hangus menyergap kerah, menyeretku ke irama produksi, bau daging terpanggang campur karet cair menusuk lidah, getir menjarah lambung, denting logam beradu, gemeretak sendok kaleng, berbaur erang bayi terkubur, membuat tulang jemari bergetar liar, kaca panel darurat kupukul tabung apar, retak, pecah, serpihan meluncur menoreh pipi dan lengan, darahku langsung menguap jadi kabut merah muda, tubuh terlempar ke lorong servis, lantai licin sehalus lidah besi, punggung disabet semburan panas berminyak, bau hairspray terbakar membungkus paru, lampu indikator kedip padam menyorot angka 117, hijau pekat di setiap noktah keringat, grafiti lembur di dinding berpendar merah, huruf terkelupas lalu menari, melilit sol sepatu, membakar kulit menuntutku berhenti. Lorong meregang tak wajar, tiap 8 langkah tanda keluar timbul tenggelam, diganti panah menuju preser. Pintu besi di ujung berdenyut seperti jantung, mengucurkan cair gelap membentuk kata Widya. Tanah terkuak bagai mulut tungku, menyingkap bara, helm kuning meleleh, nama Sukri, Tony, Sari, bekas senyum kini terapung di lahar aspal.
Alarm kebakaran jadul meraung tercekik, sirene atap membeku di nada tinggi yang tak kunjung jatuh memekakkan gendang. Getaran menembus kaki, rantai langit-langit melorot, menggantung ID bertuliskan Joko, fotoku berkedip, bibirnya menyeringai, plastiknya meleleh menetes ke dadaku, rantai menggentak, menawarkan posisi tetap, konveyor berderam, menuntut korban ke 1000. Aku menyeret diri, namun setiap langkah maju dinding lorong bergeser mundur, menahanku, udara menipis, ozon dan karet terbakar menusuk hidung, perih hingga muntah hanya asap. Kutekan tuas pemutus daya, tapi gagang tertanam dalam beton berdenyut hangat seperti nadi. Api biru merambat dinding, mencetak siluet pekerja bernyanyi padusan, perciknya memagut wajahku, berbisik serempak, shift ini belum usai. Kakiku menjejak aspal lembab di luar blok C, angin malam memotong napas seperti pisau es, namun pabrik justru menyedot udara, memekik nyaring seolah paru-paru baja yang hidup kembali. Lidah api biru mencambuk dari pintu servis, menampakkan barisan pekerja gosong dengan tangan terentang meminta gaji terakhir. Lalu sirene pos utama meraung menahan tangis, strobo putih berkedip liar menerangi kepulan asap yang berputar seperti pusaran roh. Aku tersungkur, darah hangat merembes lewat celah seragam. Jam tanganku beku di Nusa Fatubun 17, tetapi detak jarum terdengar di dalam dada, memaksa bangkit di atas beton yang retak perlahan. Struktur besi mengelupas, berderit, meneteskan percikan oranye yang menari bersama hujan abu. Konveyor di dalam mencapai crescendo tak waras, memukul-mukul karat hingga mengirimkan gelombang getar ke tanah, dan pada setiap hentakan aku melihat bayang-bayang Widya menggendong balita yang kini hanya tulang berlapis jelaga. Sukri berusaha menutup valve sekarat sambil menatapku pasrah. 5 teknisi tanpa wajah mengacungkan clipboard bercahaya merah darah. Mereka merapat, jalur produksi bergeser menelan jarak, rantai menggantung menukik bagai ular baja berniat membelit leherku. Aku meraba luka, menemukan lencana Joko terlepas dan berdegup seperti jantung kedua. Lalu teriakan tak kasat terdengar memerintahkan, masuk jalur pres. Membuat udara berdenyut layaknya sirip ikan raksasa. Dinding kaca kantor kontrol pecah menghujani bara. Serpihannya berputar menulis angka 117 di udara sebelum luruh menjadi debu api, dan seketika bulan tertutup awan hitam gelap total. Namun di retinaku berkobar bayangan mesin menelan jiwa. Lampu TL berkedip satu-satu seakan hitung mundur kiamat mini. Aku lari terpincang, setiap langkah serasa dihentak piston. Oksigen berubah anyir, karet terbakar. Bisikan pekerja menyatu jadi kor ratapan. Jangan biarkan lini berhenti. Hingga tiba-tiba lantai bergeser terbuka seperti rahang, menelurkan semburan uap super panas yang mendorongku terpental melewati portal api, memaku punggung ke pagar seng. Seketika segalanya hening, hanya ada percikan terakhir yang padam, asap menggumpal membentuk helm. Sukri melayang pelan, lalu jatuh terbelah di kakiku. Konveyor mendadak mati, dan di diam itu aku sadar, pabrik mengusirku bukan karena kasihan, melainkan karena mesin telah kenyang untuk malam ini. Sejak malam itu, hidupku seperti ban yang terus berputar tanpa pernah menyentuh aspal, bergerak tetapi tak pergi kemana-mana. Aku keluar dari pabrik, namun pabrik ikut menempel di napas, di lipatan baju, di lorong mimpi. Dokter memberi obat penenang, psikiater menyuruhku menulis jurnal, pendeta memercikkan air suci ke keningku, dukun desa menyalakan dupa palawangi. Semua terasa menenangkan sejenak lalu memudar seperti bau karet yang kembali menyusup di sela-sela helaan. Aku mencoba menutup telinga dengan musik keras, tetapi di balik dentum bass selalu muncul dengung konveyor yang seakan menuntutku absen tepat 01.17. Aku pindah 3 kos, 2 kota, 1 provinsi, tetap saja jam dinding manapun, bahkan jam digital ponsel baru, telah menungguku dengan jarum menit yang tiba-tiba tersentak ketika detik menggigit angka 17, lalu menolak bergerak sampai aku menahan napas terlalu lama. Aku menemu keluarga korban kebakaran, mengantar bunga ke makam tanpa nama, berharap doa mengendurkan cengkeram api gaib. Tapi yang kudapat hanya bisikan anak kecil, "Bapak belum pulang," di liang abu yang retak. Perusahaan menghubungi, katanya audit keselamatan akan memugar kompleks, menawarkan uang kompensasi agar aku diam. Tetapi setiap kali tanda tangan hampir kutoreh, tinta pulpen menetes hitam pekat membentuk angka 117 di kertas kontrak, dan manajer yang menggigil pun menyuruhku pulang. Kuhabiskan malam di ruang tunggu rumah sakit jiwa menemani mantan satpam senior yang kini hanya bisa bergumam, shift 3, shift 3.
namun tatapannya malah membuatku lebih takut pada dunia sadar. Suatu malam, tepat saat bulan sayu tergantung di antara kabel listrik, sirene mobil mainan anak kos sebelah meraung tanpa sebab, suhu kamar melonjak dan di kaca jendela kulihat pantulan jas hujan Sukri yang meleleh, mengepulkan uap seolah menagih helmnya yang pernah kulihat di konveyor. Aku menjerit, memecahkan cermin, namun retak cermin justru merangkai peta lantai blok C lengkap dengan tanda silang putih pada jalur evakuasi, jalur yang dulu tertutup api, seakan memberiku peta pulang. Kini aku hidup dalam dilema, setiap malam kupasang alarm surat tepos 10, duduk di kursi rotan menunggu, apakah kali ini panggilan itu datang dalam bentuk bau sangit, klik relay, atau sekadar mimpi basah keringat. Kadang tidak datang, kadang datang begitu kuat hingga membuatku berdiri di ambang pintu, kunci motor bergetar di tangan. Belum sekalipun aku benar-benar kembali, namun setiap tidak kembali terasa seperti menumpuk utang waktu yang kian berbunga. Psikolog bilang ini trauma, imam bilang ini ujian, tapi hatiku tahu di balik semua nama klinis atau spiritual, ada roda besi berkarat yang terus berputar tanpa akhir, menunggu satu ban terakhir untuk menutup siklus kematian, dan ban itu entah bagaimana telah menorehkan namaku sebelum api padam. Jadi aku bertahan, mencatat setiap gejala, berharap tulisan ini menjadi saksi, agar bila suatu subuh tubuhku ditemukan berselimut jelaga di gerbang pabrik, orang tahu aku tidak kembali karena penasaran, melainkan karena dipanggil oleh mesin yang menganggapku bagian dari shift yang konon masih berjalan selamanya. Jika kalian punya kisah serupa, kirim ke email kami misterimalam955@gmail.com.